Awe susuke sekalian. Tuh kopi weh. Pesan. Oh, boleh. Iya baiklah saudara-saudara, nampaknya kick-off babak pertama telah dikumandangkan oleh hakim pertandingan. Ada yang mana kini bolanya masih didepankan kembali oleh nomor punggung 8 di sana. Namun laju bolanya masih meninggalkan lapangan dan di mana arahkan bolanya ke tengah, di mana kita nomor punggung 3 yaitu ada Roset ketengahkan di sana saudara-saudara. Namun satu arah disapu bersih oleh kapten ke-11 dari Putri sehingga kini serangan yang diperagakan kembali terjadi nomor punggung yaitu Marcel. Laju bolanya masih dapat dihentikan kembali, sodorkan ke tengah yang didapatkan kembali oleh satu pemain dari ke-11 Putri Bandung lewat nomor punggung 7 yaitu Noval, memberikan satu daya gedor, lakukan kembali, namun apa daya bolanya masih dapat dibuang oleh pertahanan yang dilakukan kembali oleh pemain-pemain dari ke-11 Tunas Jaya dari Budak Ambwa di sana saudara-saudara. Dan di mana kini nomor punggung 2 dari Putri Bandung, di mana di sana ada Marcel mencoba lakukan kembali ke depan, tepisan sang penjaga gawang yaitu saudara Andika saudara-saudara, sehingga menghasilkan sebuah corner kick yang pertama kalinya dimiliki oleh pemain-pemain daripada ke-11 Putri Bandung di sana saudara-saudara. Apa gerakan Marcel, langkahkan kakinya ke depan, namun laki-laki acuan bola yang dilakukan kembali oleh pemain-pemain dari ke-11 Putri. Di sana ada Pian, lakukan kembali, masih berduel di udara terjadi, namun laki-laki kini kandas di kaki pertahanan yang dilakukan kembali oleh Ricky Tuen, sehingga laki-laki kini bolanya masih dapat dikuasai kembali, arahkan ke belakang. Ada nomor punggung 10 yaitu Hendro, mencoba lagi-lagi didorong sehingga menghasilkan sebuah tembakan bebas didapatkan kembali oleh Herisus di sana. Namun apa daya kini bolanya meninggalkan lapangan sehingga terjadinya lemparan ke dalam dilakukan kembali saudara-saudara, yang mana kita bolanya masih dapat dikuasai kembali, lakukan kembali melebar kepada nomor punggung 10 yaitu saudara Odeng, angkat ke tengah, namun laki-laki tandukan yang didapatkan kembali nomor punggung 3. Laki-laki kini bolanya masih dapat dikuasai kembali oleh nomor punggung 5 yaitu saudara Ercun. Di sana nampaknya satu titik tembakan bebas yang didapatkan kembali oleh Tunas Jaya lewat nomor punggung 14 yaitu Abdiel, lakukan kembali, masih kop duel sehingga laki-laki nomor punggung 9 di sana ada Frankie di sana, laju bolanya masih didekatkan, mengajak lari dia saudara-saudara, menanti kembali di kawal kapal satu pertengahan. Laki-laki kini bolanya masih dapat dibuang bebas oleh garis pertahanan, dilakukan kembali oleh Tunas Jaya, mencoba, masih mencoba, laki-laki kini bolanya masih dapat dihalangi kembali, melebar ke kanan yang dituju nomor punggung 10 yaitu Odong, sodorkan ke tengah, masih melihat liuk kembali saudara-saudara. Nampaknya satu pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain daripada ke-11 Tunas Jaya sehingga kini bolanya masih dapat dikuasai. Ada Erik Bukan Tohir mencoba angkat gerangan ke depan, laki-laki kini bolanya
masih dapat ditandu kembali. Ada Oding di sana saudara-saudara, menanti kembali, langkahkan kepada siapakah gerangan terjadi, hentikan sejenak, melebar Yuda kembali ke tengah, lakukan kembali Marcel. Apa gerangan, dampaknya akhirnya dilempar ke dalam. Yang dilakukan kembali di sana ada oleh Maksul, terjadi nomor punggung 10 yaitu Oding di sana, lemparkan kepada siapa kegerangan terjadi, langkahkan kakinya, ada nomor punggung 7 yaitu Noval, sehingga lagi-lagi lemparan ke dalam dia lakukan kembali, namun lagi-lagi dijaga ketat oleh nomor AT Pontang FC di sana saudara-saudara. Namun kini tembakan bebas yang dilakukan kembali oleh satu pertahanan dilakukan kembali pemain-pemain daripada kesebelasan Atunas Jaya lewat nomor punggung 6 yaitu Adit, sehingga lakukan kembali mundur beberapa langkah, angkat tinggi ke depan Yuda, lagi-lagi kini bolanya masih dapat dihentikan oleh sektor kanan. Pergerakan yang dilakukan oleh Putri mencoba memberikan ke tengah yang dituju nomor punggung 7 yaitu saudara Noval, memberikan satu ke kiri, angkat ke tengah, yang dilakukan kembali nomor punggung 17 yaitu Jola. Satu pergerakan, dua pergerakan, namun lagi-lagi hilang kontak sehingga disapu bersih kembali. Ada Yuda mencoba sodorkan lagi-lagi kini di sana saudara-saudara, satu tengokan, dua pergerakan, namun lagi-lagi bolanya masih dapat dibaca arahnya dengan benar. Lagi-lagi apa di sana saudara-saudara, dan nampaknya hakim pertandingan kita yaitu Bung Joko memberikan satu senjata handalannya yaitu yellow card atau kartu kuning yang dikeluarkan oleh hakim pertandingan kita saudara-saudara, di mana pemain dari kesebelasan Atunas Jaya lewat Abdel di sana saudara-saudara, menanti kembali nomor punggung 12 yaitu Erik, lagi-lagi kaki pertahanan dari kesebelasan Atunas Jaya di sana oleh nomor punggung 3 yaitu Roset, angkat gerangan ke kanan, lagi-lagi kini bolanya masih dapat dikandas kembali oleh sektor tengah yang dilakukan kembali Adit, sehingga ditutup arahnya oleh pemain-pemain dari kesebelasan Putri di sana saudara-saudara. Lagi-lagi kini bolanya masih dapat dibuang, arahnya kembali terjadi sehingga pian masih dapat dilakukan, sehingga kini bolanya meninggalkan lapangan, dan nampaknya di sana oleh nomor punggung 15 yaitu Ricky. Noval mencoba, lagi-lagi bolanya masih dapat direbut kembali nomor punggung 2 di sana ada Marcel, sodorkan ke tengah, cukup berbahaya dia lakukan kembali oleh Erjun di sana. Ada nampaknya kini bolanya meninggalkan lapangan, sehingga kini bolanya masih dapat dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari kesebelasan Putri di sana. Namun kini Tunas Jaya memberi satu dorongan yang dilakukan kembali oleh Joko PR. Laju bolanya masih dapat dikuasai kembali, lagi-lagi kini Adit mencoba lakukan kembali kepada nomor punggung 13 di sana saudara-saudara, menanti ada Agus dikawal Katat Yuda di sana, lakukan kembali saudara-saudara, namun lagi-lagi kini Adit angkat umpan ciamik dilakukan kembali di sana saudara-saudara, lagi-lagi polanya masih dapat dikawal ketat oleh Franky Serjari, masih melebar kembali kepada nomor punggung 3 di sana saudara-saudara. Roset memberikan saja ke belakang, yang didapatkan kembali Abdel mencoba sodorkan kembali kepada Erik di sana. Ada Adit mencoba angkat tinggi menuju ke kanan, lagi-lagi kini bolanya masih kandas di kaki pemain nomor punggung 2 yaitu Erjun di sana saudara-saudara, sehingga lemparkan kembali ke tengah yang dilakukan kembali Rosid. Ada Adit ketengahkan kembali, lagi pelanggaran
yang dilakukan kembali oleh pemain-pemain dari kesebelasan Putri Bandung, sehingga kini tembakan bebas didapatkan kembali oleh pemain-pemain daripada kesebelasan Tunas Jaya di sana saudara-saudara, sehingga lagi-lagi kini nomor punggung 7 yaitu Joko Pur mencoba di sana saudara-saudara simpan Daskarete loro simpli Daskarete siji, sehingga mundur beberapa langkah. Terjadi dia lakukan kembali, tengok kiri ke kanan, acuhkan bolanya kepada siapakah, gerangan dia lakukan kembali, langkahkan, ayunkan kaki kanannya. Konter Mamato Inamoto Ajinomoto saudara-saudara, sehingga tembakan yang sekitar 29 meteran dilalap habis oleh pemain dari kesebelasan Tunas Jaya dari Pulang Amba di sana saudara-saudara. Lagi-lagi Joko Pur memberikan satu di papan namanya, yaitu dengan kedudukan yaitu 1-0 di sana saudara-saudara. Menanti kembali pemain-pemain dari kesebelasan Putri mencoba angkat ke tengah. Laki-laki salah pengertian, sehingga kini tembakan bebas yang dilakukan kembali di sana saudara-saudara. Mencoba mundur beberapa langkah, dia lakukan kembali. Terjadi apa gerangan yang dia lakukan, namun lagi-lagi Andika mencoba langkahkan ke depan. Nampaknya di sana penjaga gawang yaitu dari Tunas Jaya yaitu Andika, pemain Bayangkara FC di sana saudara-saudara. Lagi-lagi kini bolanya cukup berbahaya, dia lakukan kembali. Nomor punggung 9 yaitu Franky mencoba sotorkan kepada siapakah, gerangan dia lakukan kembali, melebar saja, ayunkan kaki kanannya. Laki-laki bolanya masih dapat disapu bersih kembali. Ada Yuda direbut kembali oleh nomor punggung 13 di sana. Agus mencoba lakukan ke depan kondisi saudara-saudara, namun laki-laki kini bolanya masih kandas di kaki pemain-pemain dari kesebelasan Putri, sehingga hilang koneksi yang dilakukan kembali oleh pemain-pemain dari kesebelasan Putri di sana saudara-saudara. Lakukan sejenak, satu arah dilakukan kembali di sana. Ada Joko Pur mencoba arahkan kembali Abel, angkat gerangan ke depan, tentunya nomor punggung 13 yaitu saudara Agus di sana. Lakukan kembali Erik, angkat tinggi-tinggi ke depan, namun lagi-lagi bolanya dicawuk oleh penjaga gawang yaitu Salim di sana saudara-saudara. Menanti kembali, lakukan mencoba sotorkan Yuda, angkat tinggi-tinggi ke depan, tentunya kepada siapa kegerangan, namun buat tembakan bebas yang didapatkan kembali di sana saudara-saudara. Pemain-pemain dari kesebelasan Tunas Jaya Pulang Amba lewat satu penjaga gawang yaitu Andika dulu memperkuat Bayangkara FC saudara-saudara. Lakukan kembali, angkat tinggi-tinggi ke depan tentunya, namun laki-laki kini bolanya masih dapat ditangkap oleh satu penjaga gawang yaitu Salam. Mencoba Salam, laki-laki kini bolanya apa gerangan terjadi, namun laki-laki kandas di pertahanan yang dilakukan kembali di sana. Laki-laki bolanya masih dapat disapu bersih kembali, lakukan kembali di sana saudara-saudara. Laju bolanya, ada Rosi, cotorkan ke tengah, cukup berbahaya di sana. Ada siapa kegerangan di sana, Agus masih dapat dikuasai kembali.
Laki-laki bolanya masih kandas di kaki. Oding di sana, angkat ke tengah, ke depan tentunya kepada nomor punggung 17 itu saudara Jola. Laki-laki Erjun di sana, namun laki-laki Erjun masih menguasai sehingga bolanya lakukan kembali. Ada Marcel, umpan terobosan yang dilakukan kembali di sana. Ricky mencoba antrikan ke tengah yang didapatkan. Nampaknya saudara-saudara di mana satu dua pemain yang telah dilewati oleh kesebelasan Putri, di mana nampaknya pemain dari kesebelasan Tunas Jaya Bulan Amba lewat nomor punggung 6 yaitu saudara Adit dihadiahi oleh hakim pertandingan kita di sana saudara-saudara. Yellow card atau kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit kita yaitu Bung Joko, sehingga kini tembakan bebas didapatkan kembali di sana saudara-saudara. Mencoba dapatkah di sana saudara-saudara pakar betis yang dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Tunas Jaya ke depan tentunya laki-laki satu petikan sang penjaga gawang yaitu Andika di sana saudara-saudara. Lakukan kembali, laki-laki masih melebar kepada siapa kegerakan meluncur bagaikan roket Amerika di sana, namun laju-laju bolanya masih dapat dihentikan. Apa gerangan terjadi? Kasihan pemain. Lakukan kembali di sana saudara-saudara, namun laki-laki kini bolanya masih dapat ditangkap oleh penjaga gawang di sana saudara-saudara. Lakukan kembali apa gerakan yang terjadi, dia lakukan kembali di sana, acuhkan bolanya ke depan tentunya, namun laki-laki kini bolanya masih dapat disapu bersih kembali. Ada Rosi datang menanti, namun laju bolanya masih dapat dikuasai kembali. Ada Erjun memberikan satu daya gedor, dilakukan kembali. Hentikan sejenak Yuda, lakukan segelora, bolanya masih dapat dikuasai. Ada Erjun di sana memberikan satu dorongan yang dilakukan oleh terjadi di sana. Lakukan, namun kini bolanya dapat disapu bersih kembali terjadi, namun lagi-lagi kini bolanya meninggalkan lapangan. Lemparkan kembali, salah pengertian di sana saudara-saudara. Lemparkan kembali ke depan, masih dapat dikuasai kembali oleh langkahkan ke depan tentunya kini bolanya masih dapat dikuasai kembali oleh siapa kegerangan di sana. Joko Bor mencoba lakukan ke tengah, umpan diagonal. Lagi-lagi kini bolanya masih salah pengertian di sana saudara-saudara. Dikejar Agus, cukup berbahaya, namun nampaknya kini bolanya meninggalkan lapangan sehingga terjadinya lemparan ke dalam yang didapatkan kembali di sana saudara-saudara. Namun laju bolanya masih dapat dikuasai kembali, sodorkan kepada siapa gerakan terjadi, dia lakukan kembali satu pergerakan, dua pergerakan dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Putri, sehingga kini bolanya masih dapat disapu bersih kembali. Cukup berbahaya, ada Erjun melewati satu dua pemain yang telah dilewati di sana saudara-saudara, sehingga satu penjaga gawang yaitu saudara Andika, di mana Andika dulu memperkuat Bayangkara FC di sana saudara-saudara. Namun lagi-lagi kini bolanya masih dapat dekat oleh satu penjaga gawang yaitu saudara Salam. Hentikan terjadi, namun laju bolanya masih dapat dikuasai oleh Tunas Jaya. Kembali terjadi, langkahkan kakinya, nampaknya bola masih dapat dihentikan kembali oleh nomor punggung 5 yaitu Erjun di sana saudara-saudara. Lagi-lagi salah, nampak dalam
yang dilakukan kembali terjadi sehingga laki-laki kini polanya angkat ke tengah, tentunya satu arah dilakukan kembali, cukup berbahaya dia lakukan, masih melihat liuk di sana. Alde masih menguasai, terjadi cukup berbahaya. Frankie di sana laki-laki hardang, panas, saudara-saudara. Walaupun cuacanya begitu mendung, tapi badannya begitu berkeringat, saudara-saudara, sehingga kini bolanya masih dapat dihentikan kembali. Erjen mencoba angkat dari kaki kirinya, melakukan kembali. Yang dilakukan ada siapakah gerakan terjadi, dia lakukan ada Rizky, arahkan kembali di sana, boleh mencoba melebar ke tengah di sana, saudara-saudara, kembali nomor punggung 10. Maka gerakan terjadi, Erjun angkat, gerakan terjadi, dia lakukan kembali. Dan nampaknya kini bolanya dapat disapu bersih. Lemparan ke dalam yang dilakukan kembali terjadi, namun laju bolanya angkat tinggi, laki-laki kini bolanya tanah, namun lemparkan kembali ke depan, tentunya ada bule di sana, arahkan ke belakang, yang dituju kembali nomor punggung 12 itu Pean, masih menguasai kembali di sana. Aldi lakukan angkat tinggi, Erjun di sana, saudara-saudara. Dan di sana, saudara-saudara, di mana kita bolanya mundur beberapa langkah, apa gerangan terjadi, tengok kiri ke kanan ke depan, tentunya kepada siapakah gerangan dia kirimkan, ada Frankie, namun sapuan dilakukan oleh kapten ke-11 dari Putri Bandung. Nampaknya di sana umpan diagonal lakukan kembali terjadi, di sana Frankie arahkan ke tengah, ada Adit di depan, tentunya saudara-saudara, laki-laki kini Joko Pur di sana, sehingga terjadinya tembakan gawang yang dilakukan kembali terjadi, ada bule sodorkan RJ, namun lagi-lagi satu pelanggaran yang dilakukan oleh pemain-pemain dari ke-11 Tunas Jaya. Kembali Erjun masih dapat dilakukan kembali, sektor tengah masih dapat dikuasai oleh pemain-pemain dari ke-11 Tunas Jaya. Di sana lakukan kembali terjadi, Frankie mencoba kembali ke depan, lakukan jebret. Mamayo, saudara-saudara, pemain-pemain dari ke-11 Putri Bandung, nampaknya pemain-pemain belakang dari Putri kelapakan, saudara-saudara. Satu pertahanan yang dilakukan kembali di sana, saudara-saudara, dengan kedudukan yaitu berubah 2-0. Ya baiklah saudara-saudara, dalam taknya kini bolanya masih dapat dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari ke-11 Putri. Mencoba bolanya masih dapat dikuasai, ada nomor punggung berapa di sana, dia lakukan kembali. Alde lakukan secara cukup berbahaya, dia lakukan kembali, melempar ke tengah, yang didapatkan kembali terjadi, langkahkan kakinya ke depan, tentunya kepada siapakah gerangan terjadi, dia lakukan kembali, ada Aldi sodorkan ke tengah, yang didapatkan kembali nomor punggung 10.
namun kini bolanya yang dilakukan kembali di sana saudara-saudara. Nampaknya di sana pemain dari kesebelasan Atunas Jaya mengerang kesakitan, dan di mana lakukan kembali terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan kembali di sana, lemparkan kepada siapakah gerangan dia, lakukan kembali terjadi, namun laju bolanya masih dapat dikuasai, bola dilakukan kembali di sana saudara-saudara, namun lagi-lagi kini bolanya masih dapat dihentikan kembali. Nomor punggung 7 yaitu Noval, apa gerangan terjadi, namun kini serangan balik diperagakan kembali di sana lewat Agus, masih menguasai ke di sana Agus Joko saudara-saudara, namun lagi-lagi di sana Frankie arahkan ke belakang, masih dapat dikuasai, lakukan umpan ciamik, dilakukan kembali di sana Joko saudara-saudara, serangan yang dengan dan nampaknya tembakan gawang didapatkan kembali di sana saudara-saudara, mundur beberapa langkah, Salam mencoba angkat gerangan ke depan tentunya, namun lagi-lagi kini bolanya masih dapat dikuasai. Ada Frankie, ada Adit mencoba memberikan satu umpan ke tengah yang dilakukan kembali di sana Roset, satu arah dilakukan kembali saudara-saudara, melebar yang dituju di sana nomor punggung 12 yaitu saudara Erik, tarik ulur ke belakang di sana saudara-saudara, namun kini bolanya meninggalkan lapangan sehingga lemparkan kembali di sana ada Bule, arahkan kembali di sana saudara-saudara, sodorkan ke tengah Erjun di sana. Saudara-saudara, di mana satu arah dilakukan kembali oleh nomor punggung 3 yaitu Bule, lagi-lagi salah pengertian Erjun. Namun Adit kini bolanya mengajak lari dia saudara-saudara, menanti kembali lakukan coplok. Lagi-lagi satu peluang yang dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Tunas Jaya, sehingga kini bolanya masih dapat dihentikan kembali oleh nomor punggung 14 di sana saudara-saudara Abdel, namun laju bolanya meninggalkan lapangan di sana saudara-saudara, mencoba masih melemparkan kembali ke depan tentunya di sana masih dapat dilakukan. Ada Frankie, lakukan kembali dan nampaknya saudara-saudara sehingga kini bolanya meninggalkan lapangan dan nampaknya tembakan gawang dia lakukan kembali di sana. Ada Salim mencoba langkahkan kembali ke depan tentunya di sana Erjun, namun kini bolanya masih kandas di kapten kesebelasan yaitu saudara Harrison. Nampaknya di sana laki-laki pelanggaran yang dilakukan kembali dan nampaknya yellow card kembali nomor punggung 3 yaitu Rosid, sehingga kini tembakan bebas yang didapatkan kembali di sana saudara-saudara. Ada Bule mencoba lakukan kembali kepada siapakah gerangan, umpan dilakukan cukup berbahaya kembali. Baiklah saudara-saudara, dengan barangan itu maka wasit kita yaitu Bung Joko meniupkan tandanya babak pertama sudah usai. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini saudara-saudara. Ya, seperti mana biasa saudara, silakan buat para penonton langsung dipegang karcis ya. Ini